Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 6. Pada hari ini bertemu lagi ya dengan Miss Isti. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan yang part 2. Kalau pada pekan lalu kita membahas mengenai pada hewan, nah hari ini kita akan bahas mengenai tumbuhan. Masih sama ya, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan itu disebut sebagai adaptasi. Adaptasi makhluk hidup. Nah, pada tumbuhan, tujuannya apa sih menyesuaikan diri? Nah, jadi yang pertama itu untuk bertahan hidup di habitatnya. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian melindungi diri dari musuh. Terus tujuan lainnya adalah untuk berkembang biak. Nah, bertahan hidup di habitatnya ini ada banyak habitatnya. Ada habitat berair, ada kering, ada kurang subur, dan juga air payau. Kemudian, untuk melindungi diri dari musuh, itu ada tumbuhan yang memiliki duri, ada yang memiliki getah, ada yang memiliki rasa pahit, dan ada juga yang mengatupkan daun. Kemudian, pada tumbuhan yang berkembang biak, itu contohnya ada pada tumbuhan Rafflesia. Ya, pertama kita bahas mengenai tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, ini yang pertama yaitu penyesuaian terhadap lingkungan berair. Nah, ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan dan dinamakan tumbuhan hidrofit. Nah, contoh tumbuhan hidrofit itu ada teratai dan juga eceng gondok. Ini tumbuhan teratai. Nah, bagaimana cara beradaptasinya? Nah, teratai ini memiliki daun yang lebar-lebar ini untuk memperbanyak penguapan air sehingga menjaga tumbuhan ini supaya tetap indah, tidak membusuk. Sama halnya dengan eceng gondok. Ini tumbuhan hidrofit hidup di perairan, dia memiliki batang yang berongga. Sebagai rongga udara sehingga daun dan bunganya tetap terapung di air sehingga tidak membusuk. Lanjut, yang kedua yaitu penyesuaian terhadap lingkungan kering. Beberapa jenis tumbuhan hidup di daerah kering atau hanya memiliki sedikit cadangan air dan dinamakan tumbuhan xerofit. Contohnya itu pada kaktus. Kaktus yang tinggal di gurun pasir. Jadi sedikit air tapi dia tetap hidup. Nah, ada juga tumbuhan yang hidup di daerah yang hanya mengalami kekeringan pada musim kemarau. Contohnya adalah pohon jati. Ini kaktus yang tetap bertahan hidup pada lingkungan kering, sama halnya dengan pohon jati. Ketika musim kemarau, pohon jati ini akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Lanjut yang ketiga yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan yang kurang subur. Nah, ada beberapa tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri di lingkungan yang kurang subur. Misalnya itu ada kantong semar dan tumbuhan Venus flytrap. Ya, ini tumbuhan kantong semar. Jadi, tumbuhan ini itu kan hidupnya di lingkungan yang kurang subur. Di lingkungan yang kurang subur ini kurang nitrogennya, sehingga bagaimana cara dia memperoleh nitrogen yaitu dengan memakan serangga. Jadi nanti serangganya akan datang ke sini karena kantong semar ini mengeluarkan cairan yang bisa mengundang serangga, nanti akhirnya serangganya tergelincir masuk ke dalam, akhirnya dicerna dengan tumbuhan kantong semar. Sama halnya dengan tumbuhan Venus flytrap. Nah, ini ketika ada serangga yang lewat, langsung ditangkap begini. Jadi serangganya dicerna deh sama tumbuhan Venus. Kemudian yang keempat ada penyesuaian diri terhadap lingkungan air payau. Nah, beberapa jenis bakau hidup di daerah air payau di pesisir pantai. Habitat bakau tersebut tergenang di air payau dan memiliki kadar garam yang tinggi serta berlumpur. Ini ada bakau, pohon bakau. Ini juga pohon bakau, ini pohon bakau jenis api-api. Nah, ini memiliki akar tunjang sehingga dia bisa menghambat ombak yang datang. Terus
terus-menerus sehingga ini tetap berdiri kokoh. Sama halnya dengan ini, memiliki akar napas sehingga bisa sebagai tempat pertukaran gas. Nah, lanjut ke tumbuhan menyesuaikan diri untuk melindungi diri. Nah, yang pertama itu duri. Batang bunga mawar berduri kecil-kecil, sedangkan batang bunga bugenvil berduri panjang-panjang. Duri dapat melukai musuh yang hendak mengusiknya. Buah durian memiliki kulit berduri yang tajam sehingga tidak dapat dimakan oleh hewan pemangsa. Ini gambar bunga mawar. Nah, ini batangnya berduri, durinya kecil-kecil. Ini supaya musuh atau hewan pemangsa itu tidak bisa mendekati sehingga dia menjauh. Sama halnya dengan tumbuhan bugenvil. Bunga bugenvil ini memiliki batang yang berduri panjang-panjang. Jadi hewan yang ingin memangsanya ini apabila menyentuh akan tersakiti. Nah, karena ini ada durinya jadi mereka akan menghindar. Sama juga dengan buah durian. Memiliki kulit yang berduri tajam sehingga hewan-hewan yang ingin memakannya itu tidak bisa karena tajam ini ada durinya. Kemudian lanjut getah. Nah, apa saja sih tumbuhan yang memiliki getah? Ini ada tumbuhan mangga, kamboja, alamanda. Nah, terus juga ada nangka, sawo, dan pepaya. Tapi bergetahnya pada saat masih mentah. Getah ini mudah melekat pada tubuh hewan yang hendak memakannya. Ini contohnya ya, tumbuhan mangga, kamboja, dan juga alamanda. Sama-sama memiliki getah untuk menghindari musuh. Lanjut, rasa pahit. Beberapa tumbuhan menghasilkan rasa pahit agar buahnya yang masih muda tidak dimakan oleh hewan pemangsa. Keadaan tersebut merupakan salah satu cara tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya. Contohnya itu buah belimbing yang akan terasa pahit ketika belum matang. Ketika belum matang akan memiliki rasa pahit, jadi tidak dimakan oleh hewan pemangsa, sehingga nanti ketika tidak ada hewan yang makan ketika ini masih muda, jadi buah belimbingnya bisa matang. Keempat, mengatupkan daun. Beberapa jenis tumbuhan mengatupkan daunnya jika menerima sentuhan. Misalnya itu pada tanaman putri malu dan lamtoro. Tujuannya untuk mengusir hewan herbivor atau serangga yang ingin memakannya. Selain itu, tumbuhan tersebut juga dapat mengatup ketika cuaca sangat panas dan ketika hujan turun, sehingga daun terhindar dari kerusakan. Ini tanaman putri malu dan ini lamtoro, sama-sama mengatup ketika disentuh dan juga pada saat cuaca panas atau turun hujan itu juga bisa mengatup agar terhindar dari kerusakan. Lanjut, tumbuhan menyesuaikan diri untuk berkembang biak. Contohnya pada tumbuhan Rafflesia. Ya, tumbuhan Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, untuk menarik perhatian serangga, tumbuhan Rafflesia ini akan mengeluarkan bau busuk. Jadi tetap bertahan hidup seperti ini. Nah, sekian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.